Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kini kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga masih bisa juga menghirup udara marasuanjo angin matahari. Selalulah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah pada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kamu mencari hadis yang menceritakan tentang halal bil halal. Nak sebut. Baiklah, pada pagi kini kita lanjutlah kajian awal sesuai dengan jadwal. Kini awak mulai dari hadis loh. Mulai hadis kini kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi lah. Diriwayatkan oleh Baihaqi. At-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun. Mengkabarkan dengan nikmat Allah itu adalah syukur. Jadi at-tahadduts bi ni'matillah syukrun. Wa tarkuha kufrun. Meninggalkan dari mengabarkan nikmat Allah Ta'ala itu kufur. Jadi kalau awak mendapat nikmat, ayo perlu awak kabano alhamdulillah dapat nikmat awak. Dapat nikmat anak dikaban, diundang orang, dijamu, tandu awak lah beranak. Kabaminan tu awak dapat nikmat dikaban lo tu nak niang dah, supaya tahu di secara sosialnya masyarakat tahu lo. Jadi di dalam surah Duha ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka kabarkanlah. Itulah perintah tu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Fahadits itu pilamar tu. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, cari tuanlah. Kabarlah. Agih tahulah kana lain. Jadi itu namanya tidak memanggak-manggak awak nama itu dah. Memang you bakaban nikmat tu sebagai bentuk ekspresi bersyukurnya awak kepada Allah Ta'ala. Jadi ada Al-Quran surah Ad-Duha yang menyebutkan itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Jadi at-tahaddatsu bi ni'matillah syukrun. Mencari Tuhan, bagi tahu, bertahadus, mengaban, itu adalah bahagian dari
bentuk rasa bersyukur awak. Dan ketika ketika dapat musibah marato-rato pakai waya maluluang tapi ketika dapat nikmat anan yang elek. Makanya tak masuk kalau seandainya awak berzakat itu mama awak kabar ni ko zakat ambo ko alhamdulillah lah sampai ambo sanisab lah sampai halnya ko zakat ambo kaluan zakat ambo. Jadi ndak magih nama tu mangaluan. Jadi dari barang tonggo atau kaluan, kalau barang itu namanya adalah sedekah namanya. Karena di dalam itu tadi nikmat itu tadi amko wak kaluan untuk haknya orang lain. Tapi kalau sedekah piti tandu awak, pitian awak tu bonus untuk awak. Jadi makanya kini dingin Allah dari Nabi kawa mungkin turunan dari ayat tadi jo dengan nikmat Allah Taala tu dikaban. Alhaakumut takasur. Ada hal-hal yang membuat kita lalai dengan banyaknya nikmat. Banyak nikmat tu yang bisa juga adalah nikmat. Tapi ketika banyaknya nikmat dan pandai mensyukuri, nikmat bisa berubah menjadi laknat. Jadi bisa buat tukar je. Jadi lah kayu lu awak mengkau kau ngeh. Yo tu nak. Yo kayu nyo ngeh tu yo ya deh. Ilah nak punya tongeh lo. Tu yo nak pakar tu dah. Tapi itu harus buat fikiran kadang-kadang kayu itu bisa jadi menjadi musibah. Membuat awak sebelumnya awak dakik je Allah Ta'ala kemudian bisa lo jauh ke sudahnya. Seperti cerita Sa'labah tu dulu sebelum jadian sebelumnya kayu rajin tapi ketika lah mendapat ala bansan su aja tu lupa lah acok tak tu kadok orang lupa ketika lah mendapat tu lupanya ketika mendapat tu awak dia berkaban tanda bentuk bersyukur awak. Nah, jadi dia orang awak syarat mengatur adek memakai bas syarat mengatur itu kan nikmat itu. Nikmat dia. Di Kabang ke orang banyak. Di Tapiak Bandung. Di Tingkek Janjang. Jadi dia tamui di kawan ni yang datanglah ke ambo kamu menantu atau anak ambo kakikah. Jadi kalau kabar bayi bayi bawan tu berarti bagi tahu lah. Sesuainya dirawat tu cik tu. Kabar bayi bawan, kabar buruk bambawan. Jadi kalau seandainya ada kabar bayi orang baralik dan tiba je awak kalau ada diundang gitu Jadi kalau kabar bayi tu yo bayi bawan. Tapi kau yo lupa kemudian awak kena nak undang mau kau cik mulia aja tu. Oh yo lupa awak talan niang je. Tiba. Wa tarkuha kufrun kan bertolak belakang ada. Meninggalkan untuk mengkabarkan nikmat Allah tu posisinya adalah kufur. Ingkar awak nikmat Allah. Lupa awak. Kalau seandainya awak nak khabar jadi ingkar. Jadi nak boleh awak meninggali syukur kodoh. Jadi atas nikmat Allah Taala ko yang memang awak khabar. Alhamdulillah. Mana Allah berikan awak sehat. Itu nikmat Allah Taala tak terhitung. Wa man la yashkuril qalila la yashkuril katsir. Siapa yang tidak mampu bersyukuri yang kecil yang sedikit berarti dia tidak bersyukuri yang banyak. Jadi wak memulai dulu bersyukuri ko dan sangende. Sangende aja aja. Ayo nak aja. Sende nak mau ayo syukur lah. Contoh hari raya gini dia jaga THR dia. Sende aja. Nak mau ayo bersyukuri. Ada gila muncul. Itu memang karakter yang kadang-kadang banyak rendah
Ini nak positif. Nak mensyukuri ada dapat tidak. Dan ambuh je dah bagiah lah ya. Oh lah anu je lah bagiah lu dah mengko diciraco ya. Cuk dekat tu. Gitu dah lah. Awak kakak ada ciraco je jana bagiah je lah je. Itu loh kalau. Karena memang dikatakan siapa yang tidak mampu mensyukuri yang kecil berarti nantinya nak akan mampu bersyukur yang banyak. Sengendek je dia. Lah dapat ko lalunya lah. Dapat ko lalunya bersyukuri. Itulah nama manusia napasu itu tadi. Iko je. Lah sudah dapat dari yang lebih tinggi dia tu. Iko je dia tu. Jadi nafsu manusia ko memang nak ada standar bal. Iko memang koreksi diri awak lah. Jadi kalau awak mengaji tasawuf, kalau salah satu sifat dari yang sabitah itu adalah supaya awak menjadi orang yang bersyukur. Mengetahui bahawa sifat yang positif di dalam diri awak itu menjadi syakir. Syakir ke orang mampu bersyukuri. Sebab sengenek tidak mampu bersyukuri. Kalau orang tidak mampu bersyukuri yang banyak, berarti dia akan tidak mampu bersyukuri yang sengenek. Kau tidak. Siapa yang tidak mampu bersyukuri yang sedikit, ya pastinya tidak akan bersyukuri yang banyak. Karena manusia kau tidak pernah pupuih, tidak pernah ala dalam betul. Kalau dalam teori ekonomi, memang manusia kau punya keinginan yang tak terbatas. Kalau menurut orang pemberdayaan, katanya penuhilah kebutuhan, jangan penuhi keinginan. Kalau keinginan inginnya kesadoi. Kalau teori perencanaan tu, kalau orang merencanakan, rencanakan sesuai dengan kebutuhan. Jangan rencanakan sesuai dengan keinginan. Dan manusia kau punya keinginan banyak saja dia. Lah dapat cik, nak dua, nak tiga tak sampai. Jadi awak belajar untuk bersyukuri yang sedikit. Karena oranglah bisa bersyukuri dan seketik je dia syukuri, apalagi kalau banyak. Alhamdulillah. Maka ketika dia giat, maka batulah segala puji milik Allah. Karena kasadunya adalah Allah yang punya. Wa man la yashkurin nasa la yashkurillaha. Siapa yang tidak mensyukuri manusia berarti dia tidak mensyukuri Allah. Dia gihadek manusia dan syukuri apa takatullah dan gih Allah Taala dan syukuri. Takkan awak selalu mensyukuri nikmat Allah, badan sehat, umur panjang. Itu kan lacok menjadi adalah spontan dari lidah awak. Tapi ba'a kemudian menerjemahkan ke orang kau memanifestasikan dalam bentuk keseharian ekspresi syukur itu tadi. Ya tentu deh Bang Arjo selalu suruh menghentikan segala tangkah. Hadis koko semuanya wal jama'atu rahmah wal furqatu azab. Hadis Baihaqi dan apa ada di belakang al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berkumpul-kumpul itu berjamaah itu adalah rahmat dan bercerai-berai itu adalah azab. Kau serangkai di sego? Berarti kalau bahasa orang Minang duduk surang bahasa sampai duduk bahasa mo balapang-lapang hebat teori. Kau dikatakan berjamaah itu adalah rahmat. Duduk awak bersama berjamaah awak rabi awak rahmat nama itu. Oh kini kini jaga jarak, hindari kerumunan gitu. Definisi kerumunan kau dengan berjamaah beda. Kerumunan tu paye ke mall, paye ke pantai. Kalau berjamaah tak kalah. Berdesak-desakan. Kalau aku orang tak teratur dah. Jamaah kau teratur. Kalau kerumunan kau kalau mak dia je. Kalau jamaah kau duduk aja kalau jaga jarak kau tanpa disuruh lo jaga jarak. Cara berbaris awaknya sah awak je lah jalan jarak.
Nak dulu dimpi-dimpi dah. Sabutnya akan sujud gitu. Jadi kini di dalam hadis kau sarangkai dengan nikmat. Berarti kalau berjamaah itu adalah nikmat juga. Nikmat rahmat Allah. Jadi kalau semakin awak berjamaah, kemudian awak selalu berdiskusi secara bersama-sama, itu berarti awak akan mendapatkan rahmat. Mai cici awak, bisa-bisa awak baca rai-barai awak, itu adalah azab. Pokoknya jangan mai cician itu mengaluar dari sebuah jamaah. Teruslah berjamaah, karena berjamaah itu sendiri menandakan bahwa awakku makhluk tidak sempurna. Dengan awak berjamaah, ada de kawan awak, ada de awak bisa saling melengkapi. Jadi ibadah awak ku sebenarnya berjamaah tekan de awak tu kan hari raya tu. Hari raya ku kan berjamaah, ku kumpul keluarga. Ada buatlah de wahab hasballah teori halal bil halal. Ambo pernah membaca hadis tu, tapi di malam mana dia nak tentang halal bil halal benar, dia ada kaitannya dengan halal bil halal. Bidisko bisa aja kaitannya dengan jamaah tu tadi. Kalau orang dan halal bil halal tu ada menurut dalam kajian literatur Islam, ada istilahnya halal bil halal, halal bi halal. Itu hanya ada di Indonesia. Malaysia itulah meniru Indonesia. Karena memang kalau di dalam literatur Islam, dalam fikih, jalan-jalan je halal je, haram je, sah, batal, rukun, syarat, fardu atau sunah, kan itulah dari sabu itu. Jadi ada halal bertambah lebih halal je. Dua halal le. Dia istilah dibuat orang awak. Jadi waktu itu Soekarno mengecek, bertanya Soekarno, apa yang harus awak lakukan lah supaya awak kau terkonsolidasi dengan baik, kemudian selalu bersatu, kemudian selalu kompak. Momennya yang bagus. Ditawarkanlah momennya awak saat Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah rekonsiliasi hati, kemudian setelah suci, setelah berasyik, yang sebelumnya di bulan Ramadan dilarang makan, kan haram dulu tuh. Di siangnya sebelumnya itu adalah halal. Di luar Ramadan halal makan, halal membuang sama istri, halal minum. Tapi selama bulan Ramadan, di siang Ramadan itu haram. Di siang hari ya, malamnya halal. Jadi setelah Ramadan lah tiba hari raya, mengalir, dibuatlah sesuatu yang halal. Kemudian selesai Ramadan, dia menjadi halal oleh di siang Ramadan. Bukan buat acara namanya istilah halal bil halal. Ya kan istilah kau orang awak koran santiang, nama membuat istilah tu awak. Ada mudik namanya, ada lebaran namanya, ada pulang kampung namanya. Orang bakilah-kilah sana dilarang kan mudik, ya pulang kampung kan tidak ada je. Ada duit takkan. Ada lo pengumuman pemerintah dirokok tak, merokok dapat merusak kesehatan aja. Itu kan merokok dapat je, rokok membalikan tidak je. Rokok dapat tu yo tu, kau rokok beli je. Ada dua lah. Jadi ada hadis kaji awak kini, hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang mendorong awak untuk mengkabarkan nikmat. Disampaikan kau dapat awak nikmat dikabar alhamdulillah awak dapat rezeki kini, itu saja. Kan ada di dalam surah Tuhan tu, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhan kau itu kabarkanlah. Nak dibuat yang dia dah. Bukan berarti ketika dapat nikmat dikabar dan sampai menjadi sombong loh. Dia harus ada pilih mengabar itu tentu
kalau wak telusuri lebih dalam, kalau yo ko harap tu dan dapat dewa nama ada putih keluar, tapi ko dapat dewa dapat lulus pegawai je, dapat ikut di kaban di Jamburang atau nyo dapat apalah contoh berbagai macam nikmat yang lain itu di ekspresinya tu adalah bagi tahu supaya orang lain tahu lo waktu dapat nikmat, dan itu bahagia dari rasa bersyukur awak. Itu yang terjadi. Manusia ketika dapat disentuh oleh nikmat dia lupa je Tuhan ketika lah dia nak terkena dia Tuhan, tapi ketika lah dapat waya-waya dia dalam ayat terus lupa wa idza masahul khairu manu'a wa idza masahul syarru jazua illal musallin, kecuali orang salat. Jadi apabila innal insana khuliqa halu'a, jadi manusia kau memang diciptakan penuh dengan kegelisahan, penuh resah gelisah, bergelisah, risaunya tadi. Apabila dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, cenderung dia lupa, ongeh, kemudian meninggalkan Tuhan. Apabila dia mendapat musibah, baru tak ada Tuhan. Wayu elai de baakolai bangambo nana de gihai takako musibah ko ba anda orang lain gai bangambo jo de jala takatul, kecuali orang yang salat. Orang salat nak takatul dia dah. Orang salat tu diajarkan untuk bersyukur. Jadi kalau seandainya dia dapat nikmat, selalu memuji Allah. Kalau dapat musibah, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa likulli ni'matin alhamdulillah. Bagi setiap nikmat baca alhamdulillah. Wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bagi setiap musibah, inyo maingian ke diri sesungguhnya kami ko adalah milik Allah. Allah nak punya kami ko. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepadanya Allah akan kembali. Itu je tu. Jadi artinya di dalam hadis kau, awak ternyata bisalah mempelajari tentang perilaku manusia. Jadi perilaku manusia kecenderungannya ketika manusia kau mendapat nikmat, banyak manusia kau lupa. Ketika manusia mendapat musibah, di situ manusia sadar lagi, oh iya ada Tuhan kiroi. Oh deh, kebutuhan spiritual manusia. Jadi si ateisnya orang, karena orang nak anti Tuhannya cewek. Tapi ketika dia dapat musibah dalam keadaan apapun, takkan aja Tuhannya. Kamu pernah membaca sebuah tulisan antara si ateis yang berada di pesawat. Pesawat kau dihancur tu bah. Tekan aja orang kalau kau mati tekan Tuhan. Jadi ateis itu bah ajaran apa lah tu ideologi dan juga bangun saja. Tapi kebutuhan manusia tu butuh dengan Tuhan. Jadi makanya di sekolah awak bisa balik 5 karakter manusia yang baik. Kalau yang baik itu adalah manusia ketika mendapat nikmat dia bersyukur. Cara bersyukur itu bisa saja dia kabarkan nikmat itu. Dia tahu karena lain sehingga nikmat positif dan dapat dia waktu bisalah menjadi inspirasi lah bagi yang lain. Bisalah menjadi rujukan bagi yang lain. Kau nikmat Allah Ta'ala. Ya memang mau usaha awak, bakore awak. Kayak gitulah. Ada sentuhan inspirasinya. Sementara sebaliknya lawannya adalah lawan dari syukur itu adalah kufur. Jadi makanya di dalam surah Ibrahim itu Allah Ta'ala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur aku akan tambah. Jadi kalau awak mengabar nikmat Allah Ta'ala itu sendiri, itu adalah bagian dari bersyukur. Bersyukur ada peluang bahwa awak akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kau memang teorinya sifatnya adalah sangat mendalam. Kau memang butuh keyakinan, ada spirit yang ada di dalam diri awak bahwa mensyukuri itu sendiri itu akan membuka peluang bertambahnya nikmat. Ya bersyukuri kau kan bisa mengarajuan anan di suruhan Allah Ta'ala. Berapa doa haratu kau lah. Amal putih keluar, mau balik itu kasih dulu lihat dia keluar lah barang. Sementara meninggalkannya sendiri menjatuhkan diri awak ke dalam ingkar. Jadi kufur di situ bukan berarti kufur kafir, tapi mungkin ingkar. Kafara itu artikan tertutup. Jadi kalau seandainya awak mengkufuri, wa in asyartum la azidanakum wa la in kafartum, jika kamu ingkar, dikaitkannya di Allah Ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi ada kaitan antara orang yang kufur dengan ancaman azab Allah. Iyalah kalau orang nak ingkar itu tadi menjadi kufur. Kalau kufur itu tadi kalau tertutup ke sana. Jadi di situ itulah manusia akan mendapatkan azab. Yang kalau kita nak manuangan tu jalan, siapa yang tidak mampu atau tidak bisa bersyukuri yang sedikit, la yashkuril kathir, dia tidak akan mampu bersyukuri yang banyak. Siapa yang tidak bersyukuri manusia, ia tidak akan bersyukuri Allah. Berarti ya ketika dia ada manusia, awak tentu semacam kalau kamu manusia awak mengucapkan terima kasih. Kalau kepada Allah Ta'ala adalah mengucapkan Alhamdulillah. Kamu manusia itu mana? Manusia dan barangnya itu tadi kalau secara paham awak itu dan manusia ada yang dititipkan oleh Allah Ta'ala ke seseorang kau rezeki awak. Ada si A ke si B. Jadi dan si B kau dan barangnya ke si A, dan sebenarnya rezeki si A yang Allah berikan kepada si A kau tadi, tapi melalui jalur si B. Yang si A tentunya harus bersyukuri nikmat itu kepada Allah. Si A yo sebagai bentuk terima kasihnya, ayo terima kasihlah kamu ke manusia itu tadi, bahagialah dari bersyukuri. Karena memang ada juga manusia bentuk dihargai. Iko pergian, tapi kalau dan zakai itu tidak tu itulah haknya tu. Kalau perlu diantar ke jauh. Kapan perlu minta terima kasih lo. Orang nambah zakat dan terima kasih kamu mustahik. Muzaki nambah kasih kamu mustahik. Kece terima kasih Pak. Ya Allah mau dari zakat ambo takatu ne. Tabalia. Dewa tabalia. Nambah mustahik ko dengan anak tanu ne. Ada memang status kemiskinan kau dalam kacamata manusia dianggap itu adalah status sosial yang ya dalam tanda kutip yang dianggap rendahan. Padahal sebenarnya adanya mustahik, di situ ada muzaki. Muzaki kau ada rasa terima kasih. Terima kasih Pak, layak buahnya Pak Menimu. Kalau nak buah Pak Menimu, buat aku lagi. Nah, kamu akan lagi. Tapi itulah kehidupan, ada orang kayu, ada orang mansai, dan sampai saat ini tidak pernah tuntas. Kalau dibaca dalam teorinya, bara jumlah orang kayu, kekayaan, waitong kekayaan kini orang yang punya pendapatan sekian dihitung ini contoh di sebuah nagari A, dia tahu orang kayunya mungkin jumlah penduduknya 100. Wah anggap orang kayunya adalah 30. Berarti orang bangsa 70% yang mustahik, 30% orang kayu. Kalau nanti 30% kau dihitung kepemilikan hartanya yang sudah wajib zakat, berapa persentasenya? Dia akan bisa. Kalau ikut dimaksimalkan di punta peti kau tadi, bisa akan mengurangi perlahan-perlahan. Disasar lo mungkin kok 10, selesai 10. Kemudian berikutnya disasar kalau seandainya Iko berjalan secara normal. Artinya muzaki benar-benar sadar, mustahik kemudian mau produktif,
berubah sebenarnya bisa selesai, bisa tuntas kalau seandainya itu memang terlaksana. Tapi kenyataannya sampai saat ini tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai. Dan orang saya dulu istilahnya menurun, kemiskinan menurun. Bah menurunnya kemiskinannya, menurun ke keluarga karena LSM dari ayah turun lo karena dari anak turun lo ke cucu. Jadi menurun kemiskinan itu menjadi sebuah keturunan lah. Turunnya kamu dari ayah yang kurang mampu, induk keluarga itu turun lo karena lah itu lo mewariskan itu. Itu soal ba'alo supaya manusia mensyukuri. Kalaulah manape itu harusnya manusia mensyukuri. Kalau tidak mampu mensyukuri manusia, ya pada akhirnya manusia tidak mampu mensyukuri Allah. Al-Jama'atul Rahmah wal Furqatul Azab. Nah, tambah hadis wajib. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Baihaqi dari Anas, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Batanang-tanang itu adalah dari Allah, bergegas tasak-sasak itu adalah dari syaitan. Itulah orang agak banyak saja setengah. Keren dong, ada definisi pasasak kan? Iya. Jadi at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Memang fikir pelituh hati, dadang seribu akal. Dalam fikir sabar beribu tanam. Jadi memang orang matang itu tanam, dan tanam itu datang dari Allah. Kalau definisi bagi sako mungkin perlu batasan lah. Batasan gesa-gesa. Kalau orang disiplin, jadi anggap tergesa-gesa. Disiplin mulai sekian konsisten dengan itu adalah disiplin. Tidak definisi tergesa-gesa. Ya kadang-kadang orang aku kalau diterapkan disiplin sesak satu je bah. Awak biasa jam sekian, awak biasa tadi. Jadi kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi tadi, Baihaqi bahwasanya majan awak untuk tanam. Tanamku berarti sabar. Tumak dinah. Itu sebenarnya. Jadi majan untuk bertenang-tenang wa at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Anas. Ithnani la yanzurullahu ilaihi ma yaumal qiyamah. Ada dua orang yang Allah tidak memandang kepada keduanya di hari kiamat. Atau qati'ur rahmi, orang pemutus silaturahim. Yang kedua, jarusuk tetangga dan jahe. Nah, kau ingatlah kawan kau dari Rayoba. Di hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Anas, Ithnani la yanzurullahu ilaihi ma yaumal qiyamah. Dulu ketika mau kene-kene sekali baca kalau besar rekam sekali. Kalau kini kalau lah kau nak nambah malako lah sekali dah. Ada dua orang yang Allah Ta'ala tidak meliriknya, tidak memandangnya di hari kiamat. Tak kali cecali awak Allah Ta'ala, tak kali ngomong Allah Ta'ala. Yang pertama itu adalah qati'ur rahmi. Iya, maka sapu dilirik kiri tak ada. Kau cara pandang awak ya, kau pandang kecil Allah Ta'ala babantu dalam bentuk awak lah. Jadi orang nak memutus silaturahim, tak akan dihirau-hirauan tu, tak akan diperhatikan. Orang angkara dia memutus tali silaturahim.
Kalau itu memang awak harus membangun tali silaturahim. Ya ada istilah nak main istilah ni putih tulang ni kubu nak kena sapo sih. Tak kata mana juga tak kata mana dia. Tapi yang namanya hati manusia, kakak Nicole kau balik lihat ada hati manusia yang kadang-kadang sehingga kini tren lah sakitnya tu di sini je. Kalau lah di sikut sakitnya je ada perkara le. Kalau istilah Gus Dur, saya sudah memaafkannya, tapi saya tidak melupakannya kan. Makasih tu. Kalau anunya kan lah diselesaikan tak. Tapi tentunya takkan ada. Kok maaf lah dia maaf. Tapi ya nanti namu manusia kuat akan ada itu tagores. Bangkue kece orang penceramah di dalam sebuah syair itu kad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih bisa diharap sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Yo bapak yo lidah. Tak kasam dah sekali, tajam. Kamu baik akan dicari leh. Di takat mana. Jadi intinya adalah awak ini belajar untuk tidak qati'ur rahmi. Jangan sampai awak menjadi orang yang pemutus silaturahim. Kalau dari orang tua tu kau tiada tu urusan lo tu leh. Jangan mulai dari awak. Sapu ada awak. Dia nak buat orang kubah coba leh. Ya betul urusan lo tu. Dan awak kan leh macam apa emang. Cecok lo macam dia awak lah muda je. Dia nak yang buat aja. Kau balik lo ke diri awak lihat bangkoi di situ awak butuh mengaji tasawuf kau. Awak manual kadiri awak melawan bisikan setan tu tadi. Kan apa suya dari itu lagi. Masih anu jawab. Awak lah mana tahino lo diri awak deh. Diulang tadi. Kan awak banyak gini kau. Tapi awak belajar itu. Dan kedua pun jarusuk tetangga dan jahe. Jangan sampai menjadi tetangga dan jahe. Banyak tu definisi kalau saya ada tetangga dan jaya gitu. Contohnya kadang-kadang kecewa nama makanya wah mau beli durian, makan durian sarung lah tak kan sampai rumah tu tetangga awak ada ni baunya leh. Bau durian itu je dia nak kabar lagi ada tu kulit duriannya bercampak lo kalakang. Bisa nak masuk kategori jarusuk ni. Bisa jadi masuk tetangga yang jahat. Kemudian memang menjadi tetangga yang baik itu adalah awak tahu apa yang terjadi di samping, depan, belakang. Ada terjadi kini kalau banyak orang dah nak tahu dia ada orang meninggal di sebelah anu karena awak lah nak komunikasi dah do kira lah bau je leh. Tak perhatian do. Kirwe anaknya kan ada tinggal seorang. Oh lah dapat kakak luar lagi kirwe lah meninggal. Berarti kecil orang awak. Bagaimana tetangga kau? Ketika ada musibah, nak tahu dulu siapa tetangga dulu. Maka banyak hadis Nabi itu fal yukrim defa, fal yukrim jarahu, hormati tetangga awak, hormati tamu awak. Kalau seandainya awak memasak gulai labihan kuahai bahawa maksudnya itu baragia lo awak ke tetangga sebelah. Artinya ketika terjadi apapun bukan orang jauh-jauh dulu nak kamu tolong, tapi adalah orang tetangga, orang terdekat itulah tetangga. Maka dalam awak memberikan zakat fitrah awak sendiri ya tetangga-tetangga terdekat awak lah. Sehingga ya tentu yang masuk kategori mustahik karib kerabat yang kurang mampu supaya informasi-informasi terkait dengan lingkung sekitar itu sendiri itu diketahui. Berarti awak harus peduli.
Ada lo di Jawa Timur gerakan apa ni? Gerakan peduli tetangga. Lapa tahu awak bawa kondisi di sekitar. Jadi lah dipentahkan awak. Jadi tiku kaji awak ini pertama berkabar nikmat, syukur. Ada lo dalam hadis tu berjamaah atau rahmat. Yang kedua hadis tentang belajar untuk tanang. Tanang itu dari Allah, tergesa-gesa dari syaitan. Dan berikutnya hadis Dailami. Jadi ada dua hadis Baihaqi. Berikutnya ada hadis Ad-Dailami dari Anas. Hadis riwayatkan Dailami. Dua orang tidak diperhatian oleh Allah Ta'ala, yaitunya pemutus silaturahim. Jadi kinilah hari raya. Mari kita taruh bangun silaturahim, hubungkan kembali silaturahim waktu tadi, sehingga terbangun jembatan hati. Karena dengan silaturahim urusan awak menjadi mudah, yang mari menjadi ringan, yang jauh bisa menjadi dekat, yang sulit bisa menjadi mudah. Itulah kira-kira ada je dapat hadis lain nyambung sekali lah kira-kira pagi kini awak bisa ambil jadual awak tafsir, hadis, fikih, ada kajian tauhid, tasawuf dan lain-lainnya. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.